11 barang ini harus beli, belanja stok 30 hari bulan puasa. Ibadah tenang, dapur aman di Ramadan tahun ke-2026. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, harga bahan pokok makin kesini makin bikin dada bergetar halus tiap masuk supermarket. Belum lagi fenomena war takjil yang tiap sore lebih tegang dari antre konser. Sementara kita cuma mau beli cabai sama sayur kol. Ramadan itu niatnya khusyuk, tapi kalau dapur kosong dan harga naik pelan-pelan tanpa aba-aba, yang naik duluan justru tekanan darah. Makanya topik 11 barang wajib beli untuk stok 30 hari ini. Bukan sekadar daftar belanja, tapi strategi bertahan hidup ala ibu rumah tangga modern yang ingin ibadah tenang tanpa drama gas habis saat sahur. Bahkan beberapa media ekonomi nasional sempat membahas tren kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan pentingnya perencanaan belanja agar tidak boros dan tidak panik di tengah lonjakan permintaan. Jadi ini bukan lebay. Ini realistis dan sangat relevan dengan kondisi sekarang. Karena faktanya, Bu, yang bikin Ramadan melelahkan itu bukan puasanya, tapi keputusan dadakan jam 5 sore saat otak sudah lelah dan perut mulai protes minta takjil. Kita ini seringnya kalah bukan karena uang kurang, tapi karena strategi kurang. Akhirnya belanja jadi impulsif, dapur jadi medan perang, dan niat khusyuk berubah jadi khusyuk nahan emosi. Dengan persiapan yang tepat, 11 barang ini bisa jadi tameng biar Bu tidak perlu bolak-balik belanja, tidak ikut arus panik, dan bisa fokus pada hal yang lebih penting, yaitu ibadah dan kebersamaan keluarga. Jadi pembahasan ini penting sekali, bukan cuma soal belanja stok, tapi soal menjaga kewarasan ibu selama 30 hari penuh berkah. Barang pertama itu beras, Bu. Ini bukan cuma bahan makanan, tapi penopang harga diri dapur kita, karena selama beras masih ada di rice box, kita masih merasa jadi ibu yang siap siaga. Coba bayangkan kalau sahur tinggal beberapa hari lagi, tapi beras tinggal segelas. Rasanya deg-degan, seperti nunggu pengumuman lomba 17-an. Padahal solusinya cuma satu, yaitu stok cukup untuk 30 hari sesuai jumlah anggota keluarga. Hitung logis saja, misalnya satu orang rata-rata makan sekian gelas per hari. Dikali 30 hari, jadi kita tidak perlu drama kehabisan di tanggal tua. Ramadan saat harga biasanya ikut naik pelan-pelan, seperti timbangan setelah lebaran. Barang kedua minyak goreng, ini kelihatannya sepele tapi efeknya luar biasa, Bu. Karena hampir semua menu sahur dan buka minimal bersentuhan dengan minyak. Entah itu menumis, menggoreng, atau sekadar memanaskan lauk. Saya pernah kehabisan minyak tepat saat mau goreng tempe untuk sahur. Akhirnya tempe cuma dipanaskan tanpa minyak. Dan rasanya seperti lagi diet terpaksa. Sejak itu, saya selalu beli lebih dari cukup, simpan rapi, dan hitung pemakaian supaya tidak boros, karena minyak itu kecil botolnya, tapi besar pengaruhnya terhadap suasana hati satu rumah. Barang ketiga telur, ini penyelamat kehidupan ibu rumah tangga. Kalau lauk utama belum cair dari freezer, telur bisa jadi dadar, ceplok, rebus, atau dicampur sayur. Anak-anak biasanya juga lebih mudah makan kalau ada telur, dan dari segi harga masih relatif aman dibanding lauk lain. Secara logis telur juga tahan beberapa minggu. Kalau disimpan benar, jadi stok telur itu seperti punya asisten pribadi di dapur. Saat kita lelah, dia yang maju duluan. Barang keempat gula dan teh atau kopi, karena momen buka puasa itu bukan cuma soal kenyang tapi soal suasana. Suami pulang kerja dengan wajah lelah, anak-anak sudah tanya dari jam 4 kapan buka. Lalu kita sajikan segelas teh manis hangat
atau es teh sederhana, itu efeknya seperti pelukan tanpa kata. Tidak perlu minuman viral yang aneh-aneh, cukup yang biasa tapi tersedia. Dan secara hitungan jauh lebih hemat beli gula dan teh dalam jumlah cukup di awal daripada beli minuman kemasan setiap hari yang diam-diam bikin dompet menjerit pelan. Barang kelima, mie instan atau pasta kering. Ini bukan untuk dimakan setiap hari, tapi untuk hari darurat. Misalnya ketika tiba-tiba badan kurang enak, atau harus menghadiri acara mendadak, tinggal rebus, tambah telur, dan sayur sedikit. Jadi, mie instan itu seperti teman lama yang selalu ada saat kita tidak punya ide. Dan kalau dihitung secara keuangan jauh lebih murah, punya stok di rumah daripada pesan makanan dadakan menjelang buka saat ongkir. Ikut naik karena semua orang lapar. Barang keenam, ayam atau lauk beku. Ini penting sekali kalau ingin belanja cukup untuk 30 hari. Belilah lalu bagi per porsi sebelum masuk freezer supaya saat dibutuhkan tinggal ambil satu kantong. Tidak perlu mencairkan semua lalu membekukan ulang yang tidak terpakai. Itu tidak sehat dan tidak hemat. Secara logis pembagian porsi juga membantu kita mengontrol pengeluaran dan porsi makan. Jadi tidak ada cerita masak kebanyakan lalu sisa terbuang karena semua sudah kenyang duluan, makan gorengan. Barang ketujuh, bawang merah, bawang putih, dan bumbu dasar. Ini pondasi rasa. Tanpa bumbu dapur lengkap, masakan seenak apapun terasa kurang niat. Dan yang sering terjadi adalah kita sudah punya ayam, punya sayur, tapi bawangnya habis, akhirnya keluar rumah lagi hanya untuk beli 2 siung. Padahal kalau beli secukupnya di awal dan simpan dengan benar, bisa tahan lama. Bahkan membuat bumbu dasar halus, lalu simpan di kulkas, bisa menghemat waktu sahur yang biasanya mepet seperti kejar setoran. Barang kedelapan, tepung terigu, karena Ramadan tanpa gorengan itu, seperti sinetron tanpa konflik, terasa ada yang kurang. Walaupun setiap tahun kita bilang ingin mengurangi gorengan, tetap saja suatu sore tangan ini refleks mengaduk tepung untuk bakwan atau pisang goreng. Secara logis, tepung juga multifungsi, bisa untuk pelapis ayam, membuat camilan anak, bahkan pengganjal saat lauk terbatas. Jadi stok tepung itu bukan sekadar soal ngemil, tapi strategi bertahan hidup. Barang ke-9, kurma, selain sunnah juga sangat praktis. Saat waktu berbuka sudah dekat dan masakan belum matang sempurna, kurma bisa jadi penyelamat agar kita tetap bisa berbuka tepat waktu tanpa panik. Kurma juga relatif tahan lama kalau disimpan baik, dan dari sisi kesehatan, memberi energi cepat setelah seharian puasa. Jadi ini bukan sekadar tradisi, tapi juga solusi logis untuk manajemen waktu dapur. Barang ke-10, susu atau bahan minuman favorit keluarga, terutama kalau ada anak kecil atau remaja yang sedang tumbuh. Mereka sering lebih semangat sahur kalau ada minuman kesukaan, dan ini bisa mengurangi drama bangun pagi yang biasanya penuh negosiasi. Secara finansial, membeli dalam kemasan besar di awal Ramadan sering lebih hemat dibanding beli eceran berkali-kali. Jadi selain menjaga asupan gizi, juga menjaga kewarasan ibu di jam 3 pagi. Barang ke-11, sabun cuci piring dan gas. Ini sering dianggap bukan bagian dari belanja Ramadan, padahal justru krusial. Karena frekuensi masak dan makan meningkat, otomatis cucian piring juga bertambah. Kalau sabun habis di tengah tumpukan piring menjelang tarawih, rasanya ingin pura-pura tidak lihat. Dan gas itu ibarat nyawa kompor. Tanpa gas, semua rencana menu indah hanya tinggal wacana. Jadi cek tabung cadangan dan pastikan cukup untuk sebulan agar tidak ada drama sahur dengan kompor dingin yang membuat jantung ikut dingin. Bu, kadang yang bikin Ramadan terasa lebih berat itu bukan puasanya, tapi kepanikan kecil yang sebenarnya bisa dicegah dari awal. Kita sering merasa lelah, bukan karena masaknya banyak, tapi karena semuanya serba mendadak dan tanpa rencana. Ujungnya emosi naik cuma gara-gara bawang habis atau gas bunyi kritis pas azan hampir berkumandang. Lalu kita bilang, ini ujian.
Padahal, kadang itu cuma kurang persiapan. Ibu-ibu ini unik ya, Bu. Bisa hafal jadwal sinetron, tapi lupa cek stok beras. Bisa tahu harga diskon di 3 marketplace, tapi lupa hitung kebutuhan dapur sendiri. Ini bukan menyalahkan. Ini tamparan sayang sesama pejuang dapur, supaya kita lebih cerdas mengatur tenaga dan waktu. Karena kalau dapur aman, suara kita ke anak juga lebih lembut, ke suami juga lebih sabar, dan itu pahala juga kan, Bu. Ramadan itu bukan lomba capek-capekan. Bukan juga ajang siapa paling sibuk di dapur. Ramadan itu momen menenangkan hati, bukan memanaskan wajan terus tanpa henti. Bayangkan kalau semua sudah siap, belanja rapi, stok aman, pikiran pun ringan. Kita bisa duduk sebentar setelah sahur tanpa drama panik, bisa buka puasa tanpa wajah tegang, rasanya lebih terhormat sebagai manajer rumah tangga, bukan petugas darurat setiap hari. Jadi yuk Bu, kita naik kelas. Sedikit demi sedikit, bukan cuma hemat uang, tapi hemat energi dan emosi. Karena ibu yang terencana itu bukan cerewet, tapi ibu yang lebih visioner, dan rumah yang tenang selalu dimulai dari ibu yang tenang. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan dan cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.